Apakah hukuman mati harus dihapuskan atau harus dipertahankan? Sebagai salah satu bentuk hukuman tertua di dunia, hukuman mati ini bisa dikatakan cukup umum untuk dilakukan, yang dimana ini dilakukan untuk menghukum sebuah tindakan kejahatan yang sangat berat. Dan selain itu, hukuman mati ini dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman yang sangat efektif untuk diterapkan. Bahkan penerapan dari hukum mati ini sendiri itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Cuma di era modern ini ternyata hukuman mati itu sendiri menjadi sebuah perdebatan apakah harus dipertahankan atau harus dihapuskan. Nah, di konten kali ini kita akan membahas tentang perdebatan tersebut, tentang pro dan kontra dari hukuman mati. Apakah bentuk hukuman ini selayaknya harus dipertahankan atau harus dihapuskan? So, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk di-like dulu videonya dan juga jangan lupa untuk ditonton video ini sampai akhir, guys. Sebelum kita membahas tentang pro dan kontranya, kita akan bahas dulu sedikit tentang hukuman mati itu sendiri. Nah, jadi hukuman mati ini adalah sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman berupa penghilangan nyawa atau pembunuhan kepada pelaku tindakan kejahatan yang serius. Nah, hukuman mati ini berdasarkan catatan sejarah itu pertama kali dilakukan pada abad ke-16 sebelum Masehi di Mesir, yang dimana pada saat itu ada seorang bangsawan Mesir yang diduga telah melakukan praktek sihir sehingga dia harus dihukum atau dijatuhi hukuman mati. Nah, bentuk hukuman mati kepada bangsawan ini pada saat itu dia diperintahkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, di masa itu hukuman mati antara kepada kalangan bangsawan dengan kepada rakyat kecil itu dibedakan. Nah, untuk para bangsawan seperti yang aku bilang sebelumnya, mungkin hukumannya itu ya seperti yang bangsawan yang diduga melakukan praktek sihir tersebut, yaitu dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Sedangkan untuk rakyat biasa itu hukuman matinya dia akan dipenggal menggunakan kapak. Nah, meskipun dikatakan bahwa hukuman mati ini sudah dilaksanakan di Mesir pada abad ke-16 sebelum Masehi, tapi catatan tentang hukum mati itu sendiri itu ditemukan bahkan 2 abad sebelumnya, yaitu di abad 18 sebelum Masehi. Catatan itu ditemukan dalam kitab undang-undang yang dibuat oleh Raja Babilonia yang bernama Hammurabi. Dan dalam kitab tersebut itu berisi tentang hukuman mati bagi 25 jenis tindakan kejahatan yang berbeda. Dan di sini yang menarik adalah kejahatan pembunuhan itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang membunuh orang lain itu hukumannya bukan hukuman mati, mungkin persepsinya kayak gitu. Nah, soal hukuman mati, ada salah satu kasus hukuman mati yang bisa dibilang cukup fenomenal dalam sejarah, yaitu sebuah hukuman mati yang dilakukan kepada seorang filsuf terkenal yaitu Socrates, ini mana pada saat itu dia dihukum mati dengan cara disuruh meminum racun. Nah, untuk di dunia modern, hukuman mati itu sendiri terpecah menjadi dua. Ada negara yang masih menerapkan hukuman mati bagi para terpidana yang kasusnya itu sangat serius, sangat berat. Tapi juga ada negara yang sudah menghapuskan hukuman mati secara keseluruhan. Nah, contoh negara yang masih menerapkan hukuman mati bagi para terpidananya yaitu Amerika Serikat, Cina, dan bahkan Indonesia. Dan yang sudah menghapuskan hukuman mati itu contohnya seperti Belanda, Jerman, dan juga Perancis, atau secara umum mayoritas negara-negara yang berada di Eropa. Dan bahkan selain negara-negara di Eropa, ada juga di luar Eropa yang sudah menghapuskan hukuman mati, seperti contohnya di Afrika yaitu Mozambik. Ya, meskipun penghapusan ini konon katanya sih karena ada desakan dari pihak lain atau dari luar Mozambik lah. Nah, seperti yang aku bilang bahwa hukuman mati ini masih ada pro dan kontra, ada yang mendukung, ada juga yang ingin menghapuskannya. Dan dari dua kubu tersebut itu mereka memiliki argumennya masing-masing tentang kenapa mereka pro dan kenapa mereka kontra terhadap hukuman mati. Nah, untuk kelompok yang pro, argumentasi pertama mereka yaitu hukuman mati dianggap bisa memberikan efek jera yang kuat bagi calon pelaku kejahatan berat seperti contohnya pembunuhan. Nah, jadi mereka menganggap bahwa dengan adanya hukuman mati, maka orang-orang yang berniat akan melakukan kejahatan yang serius seperti pembunuhan dan lain sebagainya, itu mereka mungkin akan mengurungkan niatnya karena kan ya kalau misalkan mereka melakukan kejahatan tersebut, maka nyawa taruhannya.
Dan hal ini bisa membuat orang-orang yang berbuat kejahatan ya mereka pikir-pikir kembali untuk melakukan kejahatan tersebut. Nah, untuk argumentasi yang kedua itu berkaitan dengan keadilan bagi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Yang dimana seperti yang kita tahu bahwa sebuah kejahatan yang berat itu ya harus dihukum juga dengan berat. Jadi siapapun yang membunuh orang maka ya hukumannya harus dibunuh lagi. Dan contoh lainnya termasuk korban pemerkosaan, kan ini sempat juga menjadi perdebatan di antara masyarakat, yaitu tentang bahwa pelaku pemerkosaan itu seharusnya ya dia dihukum mati, karena kalau tidak itu akan bisa membuat trauma bagi korban. Meskipun si pelaku ini dia dipenjara, tapi karena orang ini masih hidup maka resiko untuk trauma bagi korban atau bahkan keluarganya itu masih ada. Yang dimana kalau misalkan hanya dipenjara saja dan kemudian setelah dipenjara dia bebas, dan pada saat si pelaku ini bebas itu sedikit banyak bisa menimbulkan trauma bagi korban yang pernah menjadi korban pemerkosaan dari si pelaku tersebut. Dan argumentasi ketiga, menurut para pendukung hukuman mati, mereka menganggap bahwa hukuman mati ini secara anggaran itu lebih efektif, lebih murah dibandingkan dengan yang mereka hanya sebatas dihukum penjara saja. Nah, kalau kita lihat memang hukuman mati ini secara anggaran mungkin besar, tapi itu jika dibandingkan dengan di penjara misalkan seumur hidup, ya tidak sebanding, karena kita tidak tahu berapa lama orang yang melakukan kejahatan itu hidup sampai dia mati. Karena bisa dibilang untuk memenuhi kehidupan para kriminal itu ya itu kan jatuhnya konsumtif, sedangkan ya itu dibebani kepada negara. Alangkah lebih baiknya ya kita gunakan anggaran itu untuk sesuatu yang lebih produktif. Ya kira-kira begitulah argumen dari orang-orang yang pro dengan hukuman mati ini. Nah, untuk argumen selanjutnya, dengan tidak adanya hukuman mati maka kemungkinan pelaku melakukan kejahatan yang sama itu sangat mungkin. Nah, menurut mereka yang pro dengan hukuman mati ini, kalau misalkan ada orang yang sudah melakukan kejahatan maka kemungkinan besar mereka akan melakukan kejahatan yang sama juga. Jadi kalau misalkan mereka masih hidup ya dengan dihukum selama apapun mereka dihukum beberapa tahun pun, kalau dia kemungkinan bisa kabur atau misalkan dia dipenjara sampai selesai waktu hukumannya, maka pada saat dia keluar kemungkinan untuk melakukan kejahatan yang sama itu sangat mungkin sekali menurut mereka. Sehingga ya untuk mencegah itu ya lebih baik ya disudahi saja agar kejahatan itu tidak menjadi kayak semacam merantai terus berkepanjangan. Jadi kalau itu diputus dengan cara dihukum mati, maka selesailah kejahatan seperti itu karena ya pelakunya pun sudah tidak ada. Dan untuk argumentasi yang terakhir ini berkaitan dengan norma dan juga agama, yang mereka katakan bahwa di antara norma dan agama ini tidak ada yang menyangkal bahwa hukuman mati itu tidak diperbolehkan. Jadi kata mereka ya boleh-boleh saja. Nah, tadi itu argumentasi dari kubu pro, orang-orang yang setuju dengan hukuman mati. Sekarang kita akan lihat bagaimana dengan kubu yang kontra, orang-orang yang berharap atau menginginkan hukuman mati itu dihapus. Nah, yang pertama, menurut mereka bahwa hukuman mati itu sendiri ternyata tidak efektif dan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Nah, menurut mereka dengan adanya hukuman mati itu sama sekali tidak bisa mencegah bagi orang-orang yang nekat akan melakukan kejahatan. Jadi ya kayak gak guna juga. Toh orang-orang yang nekat melakukan kejahatan meskipun mereka ditakut-takuti dengan hukuman mati, ya mereka akan tetap melakukan kejahatan tersebut. Dan selain itu ditambah dengan sebuah studi yang mengatakan bahwa negara-negara yang menerapkan hukuman mati itu ternyata tingkat kriminalitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang sudah menghapuskan hukuman mati. Dan sebagai perbandingan kita ambil contoh antara Amerika Serikat dengan Belanda. Nah, di Amerika Serikat ini bisa dibilang tingkat kriminalitasnya itu masih cukup tinggi, dan ini berbeda dengan di Belanda. Bahkan di Belanda ini saking rendahnya tingkat kriminalitas, mereka itu harus kayak apa ya, di penjaranya itu kosong sampai mereka harus mengimpor para penjahat agar sipirnya itu bisa bekerja. Itu sebagai salah satu contoh perbandingan yang mungkin ada yang berbeda di kasus negara lain. Kemudian argumentasi yang kedua yaitu dengan adanya hukuman mati itu ada kemungkinan bahwa hukumannya itu bisa jadi salah sasaran. Dalam beberapa kasus kita mungkin seringkali mendengar kayak korban salah tangkap. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan ia dihukum mati, maka pada saat dia mendapatkan hukuman tersebut dan ternyata dia terbukti tidak bersalah, ya orang tersebut tidak bisa dikembalikan. Yang namanya mati ya sudah aja mati, itu mungkin bisa hidup lagi. Nah, ini pun berkaitan dengan hukum, dengan sistem hukum di suatu negara. Kalau misalkan ini beneran terjadi, maka ini sudah rusak banget.
Karena ini sebuah kesalahan besar kalau misalkan ada peradilan yang dia memvonis seseorang yang sebenarnya tidak bersalah untuk hukum mati, dan kemudian di masa yang akan datang ternyata pelaku sebenarnya itu sudah tertangkap, sudah benar-benar jelas pelakunya itu bukan orang yang pertama. Lantas setelah dia dihukum mati, bagaimana? Ini tidak bisa dikembalikan loh. Kalau hanya dihukum sih mungkin bisa dikembalikan ya, nama baiknya bisa diperbaiki dan dia bisa dikeluarkan dari penjara. Tapi kalau sudah dihukum mati ya kita kan nggak bisa ngambil orang dari akhirat agar bisa hidup lagi. Nah, untuk argumen yang ketiga ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, buat orang-orang yang kontra dengan hukuman mati, mereka menganggap bahwa hukuman mati itu sendiri merupakan pelanggaran bagi hak asasi manusia. Dan seperti yang kita tahu bahwa salah satu hak asasi manusia yang dimiliki setiap insan di dunia itu adalah hak untuk hidup. Dan dengan melakukan hukuman mati itu sendiri itu dianggap sebagai mengambil hak hidup dari seseorang meskipun dia adalah seorang penjahat. Jadi dalam hal ini adalah penjahat pun ya dia masih ada hak untuk hidup. Dan selain itu mereka pun mengatakan bahwa ya tidak seeloknya hukuman itu sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi buat mereka ini nggak make sense kalau misalkan ada orang yang membunuh itu dihukum juga dibunuh, itu ya sama aja kayak dua-duanya pembunuh juga. Jadi buat mereka ya lebih ideal bahwa orang yang membunuh ini dia harus dibiarkan tetap hidup untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tapi dengan hukuman yang berlaku misalkan di penjara dan lain sebagainya. Asal jangan dihukum mati. Nah, untuk argumentasi selanjutnya bagi mereka bahwa hukuman mati ini tidak menyelesaikan akar masalah dari kejahatan itu sendiri. Nah, bisa dibilang yang namanya kejahatan itu memiliki akar masalahnya sendiri, seperti contohnya kemiskinan. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan tindak kejahatan itu biasanya dilatar belakangi dengan kondisi ekonomi seperti masalah kemiskinan. Yang kalau misalkan dia dihukum mati, maka ya kemiskinannya akan tetap gitu-gitu aja, akan tetap lestari juga. Jadi kalau misalkan kemiskinannya ini tidak dibenahi, maka orang-orang akan tetap melakukan kejahatan dan hukuman mati itu ya tidak akan merubah apapun. Dan argumentasi yang terakhir yaitu berkaitan dengan dampak psikologis bagi sang eksekutor. Karena kan seperti kita tahu bahwa hukuman mati ini dilakukan oleh eksekutor, kalau di Indonesia kan ditembak mati. Nah, ini menurut mereka yang kontra itu dipercaya bisa memberikan beban moral bagi para eksekutornya. Nah, bagi mereka meminta seseorang untuk mengambil nyawa orang lain yang bahkan itu dilakukan secara legal itu merupakan sebuah tindakan yang berat secara moral. Maka dari itu bisa dibilang ini cukup masuk akal bahwa hukuman mati itu bisa memberikan beban moral bagi orang-orang yang menjadi eksekutor yang dalam tanda kutip membunuh para penjahat yang telah melakukan tindakan kriminal yang sangat berat. Nah, untuk topik hukuman mati ini pasti akan tetap menjadi perdebatan karena menyangkut moralitas, efektivitas, dan juga keadilan. Tapi dari sini aku ingin tahu pendapat kalian, apakah kalian setuju dengan hukuman mati atau kalian ingin menghapus hukuman mati tersebut? Jadi silakan teman-teman diskusi di kolom komentar dan berikan argumentasi kalian. Dan ya silakan kalian ungkapkan pandangan kalian tentang topik kali ini, tentang topik hukuman mati. Dan menurutku alangkah baiknya kalian juga bisa berpendapat di topik kali ini dengan dalil-dalil hukum yang berlaku secara internasional maupun nasional, agar diskusinya di kolom komentar lebih produktif. Dan buat teman-teman yang mungkin kalian kuliah di bidang hukum atau yang bekerja di bidang hukum, kalau misalkan ada yang salah dari yang aku sampaikan, boleh teman-teman koreksi di video ini, boleh kalian ketik di kolom komentar. So, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut terlibat. Ya, langsung aja kita akhiri konten kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya guys.